Halo guys, welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini kita akan membahas soal fisika, khususnya melanjutkan quest yang ketiga guys ya. Kalau di video-video sebelumnya kita sudah pernah bahas quest 1 dan quest 2, yaitu tentang change of temperature. Nah, pada quest ketiga ini kita akan mempelajari bagaimana relations atau hubungan dari heat dengan change of state dari suatu benda. So, seperti biasa, kalian boleh download soal untuk worksheet kali ini di link di kolom deskripsi di bawah ya guys ya. Kita akan lihat dari bagian yang pertama guys ya. Jadi untuk quest ketiga ini saya akan bagi menjadi dua part. Ya, ini part yang pertama kita akan bahas teorinya terlebih dahulu, dan yang berikutnya adalah part kedua yaitu soal hitungan ya. Nah, kita akan lihat dari part yang pertama ya. Discussions. How could we prove that ice need energy to melt? Gitu ya. Jadi, bagaimana kita membuktikan bahwa es batu itu butuh energi untuk meleleh seperti itu ya? So, kita bisa jawab, without heat energy, ice could not melt because melting ice is an action. And action needs heat energy. Changing temperature also needs heat energy because there is action happening. Ya, kita bisa tulis seperti itu ya. Happening in that process, seperti itu. Ya, jadi kita bisa membuktikan bahwa adanya actions dalam proses perubahan suhu dan juga dalam proses perubahan wujudnya, seperti itu. Ini jawaban untuk yang bagian A, discussion-nya ya. Sekarang kita akan lanjut ke bagian B. Di sini kalian sebenarnya diminta untuk menggunakan textbook ya guys ya. Jadi specific latent heat of fusions. Jadi specific latent heat itu ada dua. Ada yang fusions atau yang melting, ada yang evaporations ya. Jadi ada yang melting meleleh, ada yang mendidih, boiling ya, evaporation atau menguap seperti itu. Nah, ini angkanya berbeda. Ini untuk water ya. Kita ambil contoh untuk water. Jadi untuk dalam 1 kilogram ya air ya H2O ya seperti itu, ternyata untuk mencairkan es 1 kilogram itu butuh 336.000 joule, sedangkan untuk menguapkan atau membuat air berubah menjadi uap itu butuh 2.260.000 joule per 1 kilogramnya, seperti itu. Jadi pertanyaannya, which one easier, melt ice or vaporize water? Untuk massa yang sama ya, melt ice is easier ya. Melt ice is easier because to melt ice ya, 1 kilogram ice easier. Ini kebalik seperti tulisannya. We only need ya, we only need 336.000 joule. While to vaporize water 1 kilogram, ya sama-sama 1 kilogram, itu butuhnya beda. We need 2.260.000 joule, seperti itu. Ya, ini jawabannya guys ya. Ini untuk satuan massa yang sama guys ya. Oke, lanjut. Kita ke bagian cek, quick check. Lead has specific latent heat of melting 25.000 joule per kilogram, while ice has specific latent heat of melting 336 blah, blah, joule per kilogram. Which one melt faster if both is heated using the same heater, 1 kilogram of ice or 10 kilogram of lead, and why? Kita lihat ya guys ya. Di sini jawabannya, ternyata kamu harus lihat, ini kan masanya berbeda guys. Yang satu ini 1 kilogram ice, segini. Kalau 10 kilogram lead, butuhnya berapa? Ya, ini sebenarnya 1 kilogram kan 25.000. Berarti kalau 10 kilogram lead, itu kamu kalikan 10 guys. Jadi jawabannya di sini yang lebih cepat melting, itu adalah tetap yang 10 kilogram of lead will melt faster because to
melt ya, 10 kilograms of lead just need 250.000 joule. Ya, compare kalau 1 kilogram es itu butuh 336.000 joule seperti itu ya. Jadi ini jawabannya untuk yang C ya. Kamu bisa perhatikan bahwa ada faktor dari masanya. Nanti kamu akan tahu bahwa formula untuk melting atau untuk evaporation atau untuk mengubah wujud itu rumusnya M dikalikan dengan specific latent heat-nya. Gitu ya. Jadi tidak ada pengaruh dari perubahan suhunya seperti itu. Kita akan masuk ke graph analisis. Di sini kalian skillnya akan menganalisa grafik. Ada dua benda, dua objek, two different material substance, A and B. A yang warna biru, B yang warna merah, seperti itu. Ya, di sini kamu akan diminta menentukan ya melting point dan boiling point. Ingat, melting point itu yang di atas. Melting point itu yang di bawah. Jadi untuk liquid A itu yang warna biru. Berarti ini jawaban adalah 20 degree Celcius ya. 20 degree Celcius. Kalau untuk yang B, itu kita bisa jawab itu adalah 30 degree Celcius. Sekarang boiling point itu adanya di atas. Ya, ini nggak pasti 100. Jadi ini nggak pasti air ya guys. Ya, bisa aja mungkin minyak atau seperti apa bendanya yang nggak tahu ya contohnya ya. Liquid A yang warna biru berarti itu yang ada 80 ya. Nah, bagaimana cara tahunya? Itu kamu harus lihat yang garis yang bagian flat-nya nih. Bagian flat ini adalah tidak ada perubahan suhu, hanya ada perubahan wujudnya atau change of state-nya seperti itu. Oke, untuk liquid B itu berarti jawabannya adalah 70 derajat Celcius guys ya. Jadi ini ya 20, 30, 80 dan 70. Nah, sekarang assume both liquid is heated using the same heater which liquid has bigger SLH of melting and why? Nah, biasanya karena ini dipanasin dengan heater yang sama, kalau dia semakin lama seperti ini apa nih? SLH of melting ya. Kalau melting itu berarti kita membandingkannya yang bagian bawah. Ingat ya, yang ini yang di bawah melting, yang di atas itu yang boiling seperti ini. Jadi kalau untuk yang melting kita lihat yang bawah. Karena dia dipanasin dengan same heater, kamu tinggal lihat parameter atau indikator waktunya. Ya ini 2 menit ya. Kita bisa lihat ini 2 menit. Sedangkan yang ini butuh 4 menit. Jadi ternyata A lebih cepat meltingnya dibandingkan dengan yang B. Ya, itu datanya. Kita bisa lihat A melt faster. Kalau A melt faster, SLH-nya besar atau kecil? Nah, itu yang kamu harus pikirkan. Big or small? Coba ambil waktu sejenak. Kamu kaitkan dengan data yang kamu punya di bagian C. Ya, kalau per 1 kilogramnya itu dia lebih kecil, dia akan lebih cepat melting. Ya, berarti karena dia A itu lebih cepat melting, atau lebih cepat itu dari waktunya kan, karena cuma 2 menit datanya. Sedangkan yang di B itu kan 4 menit. Berarti yang lebih faster itu A, berarti SLH-nya itu dia lebih kecil. Berarti kita bisa tulis bahwa liquid, kita bisa tulis ya liquid B has bigger SLH because we need time 4 minutes to melt, while liquid A only need time 2 minutes, seperti itu. Ya, jadi kamu bisa lihat dari parameter waktunya guys ya. Ini penjelasan bagian grafik analisisnya. Silakan guys, sebelum saya masuk ke bagian page yang keduanya, silakan kalau kalian ada yang bingung dan ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan di kolom komentar atau boleh tanyakan ke saya melalui WA. Kita akan lanjut ke bagian yang E. Nah, ini karena masih teori, jadi saya gabungkan saja ya guys ya. Oke, kita lihat from this table. Kamu bisa lihat ada gold dan ada iron. Di sini disediakan 2 buah jenis data, yaitu SLH-nya. Gold 67.000 joule per kilogram, sedangkan SLH melting iron 200.000 joule per kilogram. Which material will melt faster? Yang lebih cepat, ya. Di sini kamu sudah belajar dari kesimpulan yang tadi, guys. Jadi liquid dengan bigger SLH dia itu lebih lama, ya.
meltingnya. Ini dengan catatan, misalkan 1 kilogram gold, 1 kilogram iron, jadi masanya sama. Ya, jadi kamu boleh tulis untuk bagian yang ini jawabannya adalah gold. Ya, dengan catatan with the same mass and the same heater. Kurang lebih seperti itu jawabannya ya. Ini ada catatan. 1B. If 400.000 joule of energy is given to iron, how much iron will be melt? Seperti itu. Jadi ini kamu bisa menggunakan formula ya. Ini sederhananya maksudnya ya. Jadi kalau 1 kilogram, berarti kan butuh 200.000 ya. Jadi ini logikanya 1 kilogram. Untuk iron ya, berarti kan butuh 200.000 joule. Apinya itu punya energinya 400.000. Jadi sebenarnya ya tinggal 2 kilogram kan. Kalian bisa menggunakan formula yang ini tadi ya. Kan yang tadi saya jelasin di atas ada Q, M kali SLH. Ini boleh kamu gunakan. Jadi Q kamu bagi dengan SLH-nya. Jadi 400.000 kamu bagi dengan 200.000. 2 kilogram. Boleh begini atau boleh menggunakan logika. Ya, sama aja. Bagian yang C. How many seconds needed to melt 1 kilogram of iron if at its melting point? Nah, sekarang dikasih tahu 1000 watt stove-nya. Seperti itu. Nah, di sini ada kaitannya ya guys ya. Jadi kamu harus catat. Power itu adalah energinya dibagi time-nya. Jadi kita bisa lihat ya guys ya. Sekarang tadi berarti Q itu kan M kalikan SLH-nya ya. Q-nya itu karena mass 1 kilogram, ini iron 200.000. Jadi 200.000 joule. Ya. Sekarang kamu boleh masukin ke formula. Jadi ini sebenarnya 1000-nya di sini, Q-nya itu 200.000 bagi time. Jadi nanti time-nya akan didapat dengan 200.000 kamu bagi dengan 1000. Time-nya kamu akan dapat nanti hasilnya adalah 200.000 bagi 1000. Hasilnya 200 second. Ya, ini jawabannya guys ya. Atau kamu mau pakai logika. Logikanya itu saya ajarin begini. Kalau logika, 1000 watt itu artinya dalam 1 detik dia bisa manasin 1000 joule apinya itu. Jadi kalau butuh 200.000 joule, dia butuh berapa detik? Ya, ini tinggal perbandingan aja ya, sama 200 second jawabannya. Ya. Jadi jawabannya sama, menggunakan formula atau menggunakan logika perbandingan seperti itu, guys. Ya, ini masih hitungan yang sederhana. Oke, guys. Nah, untuk bagian jawaban yang di nomor 2 ini, saya akan coba jawab di part terpisah, ya, biar kalian nggak bingung ya, guys ya. Yang penting kalian perdalam untuk konsep-konsepnya, dari yang change of temperature sampai yang sekarang ini change of state, karena di bagian nomor 2 ini sudah mulai akan digabung keduanya seperti itu. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian ada yang bingung dan ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di WA atau di kolom komentar. Please like dan komen dan share video ini supaya bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain juga. Kita akan ketemu di next video. Bye-bye!